Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya telah membuat praktikum multilist variasi ketiga dan langsung saja pada bagian body. Untuk create list studentnya kita memasukkan s.first spasi student atau student.first spasi student. Kita inisiasikan dengan 0 atau kosong. Kemudian untuk create element studentnya kita seperti biasa address untuk ADR student P kita inisiasikan dengan new element student, kemudian pinfo student.id student sama dengan id, kita inisiasikan dengan id, dan untuk pinfo student name kita inisiasikan dengan name, sesuaikan untuk yang student id kita inisiasikan dengan id, untuk yang name kita inisiasikan dengan yang name, dan untuk yang pnext student kita inisiasikan dengan 0. Kemudian kita kembalikan nilai dari p-nya. Untuk create list course kita hanya memasukkan c.first atau course.first spasi course kita inisiasikan dengan 0 atau kosong. Kemudian untuk elemen course-nya kita address lagi dengan ADR course P, kita inisiasikan dengan new element course. Kemudian pinfo course ID-nya kita inisiasikan dengan ID sama seperti yang di atas. Kemudian untuk yang name kita inisiasikan dengan name, kemudian pnext course-nya kita inisiasikan dengan 0 atau kosong. Kemudian kembalikan untuk nilai P-nya. Kemudian untuk relasinya, create list relasi sama. Untuk relasi kita inisiasikan dengan r.first relation, kita inisiasikan dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk create element relation-nya kita seperti biasa addresskan ADR relation P sama dengan new element relation. Kemudian untuk pnext course-nya kita inisiasikan dengan 0 atau kosong, pnext student kita kosongkan juga, pnext relation kita kosongkan juga, dan kita kembalikan nilai dari P-nya atau return P. Kemudian untuk void prosedur insert student-nya kita menggunakan perulangan if else, yaitu yang pertama if student, jika student first student yang tadi student.first spasi student inisiasikan dengan 0, maka student first student-nya atau s.first student yang tadi itu sama dengan P, nilai dari P-nya. Kemudian jika tidak, pnext student-nya maka akan bernilai s.first student dan nanti s.first student-nya akan bernilai P. Kemudian untuk insert course sama juga menggunakan perulangan if. c.first course pertama kita inisiasikan dengan 0. Kemudian nanti c.first atau c.first course-nya akan sama dengan key. Kemudian jika tidak ada ADR course P-nya kita inisiasikan dengan c.first course ketika pnext course tidak sama dengan 0. Kemudian P, nilai dari P-nya sama dengan P next course, dan P next course yang tadi akan bernilai dengan key. Kemudian untuk search student, ADR search student. Untuk ADR search student, pertama kita address seperti biasa, di address dengan ADR student P, kemudian diinisiasikan dengan s.first student. Kemudian kita menggunakan perulangan while, yaitu pinfo.student.id student tidak sama dengan id student, dan pnext student tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan kosong. Maka P-nya akan sama dengan pnext student. Jika pinfo student.id student yang tadi sama dengan id student, maka nilai dari P-nya akan dikembalikan, dan jika tidak, yang dikembalikan nilainya adalah 0 atau kosong. Untuk
ADR. Kemudian untuk ADR search course sama seperti di atas, kita beri pengadresan ADR course key sama dengan c.first course, kemudian menggunakan perulangan while. Key info course.id course tidak sama dengan id course. Jadi key info course dan .id course-nya ini tidak sama dengan id course, dan key next course-nya tidak sama dengan 0. Dan kemudian nilainya akan jadi, untuk key-nya akan jadi key next course. Jika key info course.id course sama dengan id course yang tadi, maka yang dikembalikan nilai key, dan jika tidak, yang dikembalikan nilai 0. Sama seperti yang ADR search student, cuman beda pengalamatan. Kemudian untuk prosedur yang add course, seperti biasa diberi pengadresan ADR student P sama dengan search student yang di dalamnya ada data dari S dan ID student. Kemudian untuk pengalamatan dari ADR course key, kita inisiasikan ke search course yang di dalamnya ada data C dan ID course. Kemudian jika P tidak sama dengan 0 dan Q tidak sama dengan 0, maka ADR relation RR nanti sama dengan create element relation. Kemudian data dari RR next student, maka nilainya akan sama dengan P, dan untuk RR next course-nya nanti akan sama dengan Q. Dan jika r.first relation bernilai 0, maka r first relation nilainya akan menjadi data RR. Dan jika tidak, RR next relation-nya akan sama dengan r.first relation, dan r first relation-nya ini akan bernilai RR juga. Kemudian untuk delete relation, untuk prosedur delete relation, kita menggunakan perulangan if else dan while. If jika P sama dengan r.first relation nilainya, maka r.first relation akan nilainya sama dengan P next relation. Dan jika tidak, ADR relation RR yang tadi di atas, maka nilainya akan disama dengankan r.first relation. Ketika data RR tadi, RR yang next relation tidak sama dengan P, maka RR, data dari RR yang tadi akan sama dengan data yang RR next relation. Maka yang data RR next relation nilainya akan sama dengan P next relation. Kemudian untuk delete relation, untuk ADR relation RR, untuk delete relation kita address ADR relation RR sama dengan r.first relation. Jika data dari RR tidak sama dengan 0, ketika RR next student dan info student .id student tidak sama dengan id student. Dan jika RR next course, info course, id course tidak sama dengan course, maka RR sama dengan RR next relation. Dan jika RR next student, info student .id student sama dengan id student, dan RR next course, info course.id course sama dengan id course, maka data dari RR next student-nya akan bernilai 0, dan RR next course-nya akan 0 juga. Untuk delete relation R, data R dan data RR. Kemudian jika tidak, maka akan muncul opsi belum terbentuk relasi. Untuk delete student, kita pengadresan seperti biasa. Dengan ADR student P sama dengan search student, yang di dalamnya ada data S dan ada data ID student. Jika P tidak sama dengan 0,
maka ada relationnya yang buat yang RR akan sama dengan R.first relation. Ketika data dari RR tidak sama dengan 0, dan jika RR next student sama dengan P, dan RR next studentnya sama dengan 0. Dan kemudian untuk data RR next course-nya sama dengan 0 juga pada data delete relation, dan data RR nantinya akan sama dengan RR next relation. Nah, di sini jika P sama dengan S.first student, maka S.first studentnya akan sama dengan P next student, dan P next studentnya akan sama dengan 0. Jika tidak, P next studentnya sama dengan 0, maka untuk ADR student T sama dengan S.first student. Ketika T next studentnya tidak sama dengan P, dan T sama dengan T next student, maka T next studentnya akan bernilai 0. Jika tidak, ADR student itu yang T, maka akan sama dengan S.first student. Ketika T next student tidak sama dengan P, dan T sama dengan T next student, maka T next student sama dengan P next student untuk nilainya, dan P next student akan menjadi nilai 0 atau kosong. Dan jika tidak sama dari pilihan yang di atas, maka nanti akan muncul opsi nama tidak ditemukan. Untuk prosedur dari delete course, kita pengadresan dengan ADR course key sama dengan set course, dan masukkan data dari C dan ID course. Kemudian jika key tidak sama dengan 0, maka untuk ADR relation-nya untuk ADR relation R-nya untuk ADR relation RR, maka kita sama dengan R.first relation ketika nilai RR-nya tidak sama dengan 0, gitu ya. Kemudian jika key tidak sama dengan C.first course, maka C.first course-nya akan bernilai key next course, dan ketika key next course nanti akan diberi nilai 0. Jika tidak, key next course-nya akan bernilai 0, kemudian ADR course O-nya akan sama dengan C.first course ketika O next course-nya tidak sama dengan key, dan O nanti akan bernilai O next course, dan O next course-nya akan kembali menjadi 0 atau kosong. Jika tidak lagi, add course O-nya akan menjadi C.first course ketika O next course-nya tidak sama dengan key, dan O nanti akan sama dengan O next course, maka O next course-nya akan sama dengan key next course, dan key next course-nya akan bernilai 0 lagi. Dan selain yang di atas tadi, maka akan muncul opsi course tidak ditemukan. Untuk prosedur data view relation, untuk melihat relasi ya, untuk pengelamatannya memakai dua, yaitu ADR student P dengan ADR relation RR yang diinisiasikan dengan S.first student dan R.first relation. Kemudian untuk isi datanya, jika menggunakan perulangan if else, kemudian jika P tidak sama dengan 0 dan RR tidak sama dengan 0, ketika P tidak sama dengan 0, maka akan muncul
data dari nama yang telah diisikan, yaitu dengan memanggil prosedur dari pinfo student.name, dan untuk penampilan data dari name-nya akan memanggil prosedur dari pinfo student.id student. Kemudian jika P tidak sama dengan 0 dan RR tidak sama dengan 0, ketika P tidak sama dengan 0 maka ada untuk nama, untuk penampilan dari namanya akan dipanggil prosedur pinfo student.name student. Untuk yang name maka akan ada pemanggilan prosedur pinfo student.id student. Ketika RR tidak sama dengan 0, jika R next student info student.id student sama dengan p info student.id student, maka untuk course-nya penampilannya akan memanggil prosedur RR next course dan info course.name course. Untuk yang ID course itu pemanggilannya RR next course dan info course.id course. Kemudian RR nanti nilainya akan sama dengan RR next relation. Dan untuk P sama dengan P next student. Jika tidak, P tidak sama dengan 0 dan RR sama dengan 0. Ketika P tidak sama dengan 0, maka untuk yang nama akan memanggil prosedur pinfo student.name student. Untuk yang NIM itu akan memanggil pinfo student.id student, dan untuk yang course kita kosongin dan ID course kita kosongin, dan nanti untuk P-nya akan menjadi P next student. Jika tidak, P sama dengan 0 dan RR akan nilainya sama dengan 0. Dan opsinya opsi penampilannya data student dan data course belum direlasikan. Jika nilainya P sama dengan 0 dan RR sama dengan 0 atau kosong. Kemudian untuk prosedur yang terakhir, void view, memakai address ADR student P sama dengan s.firstStudent, yaitu data mahasiswa. Kemudian jika P sama dengan 0, maka akan memunculkan opsi kosong. Dan jika tidak, P tidak sama dengan 0, maka yang dipanggil adalah prosedur pinfo student.name student dan pinfo student.id student. Dengan nilai P-nya P next student. Untuk ADR course key, nanti nilainya akan sama dengan c.firstCourse untuk yang data course. Jika key sama dengan 0, maka yang keluar opsinya adalah kosong. Dan jika tidak, ketika key tidak sama dengan 0, maka key info course.name course, maka yang akan dipanggil prosedurnya yaitu key info course.name course dan key info course.id course dengan nilai key sama dengan next course. Dan untuk pengujiannya kita coba bool and run. Kita masukkan data 1 untuk data mahasiswa. NIM-nya kita 1234, namanya Hafid. Kemudian kita masukkan nama siswa lagi, NIM-nya berarti 5678, namanya Rahman. Dan yang ketiga kita masukkan lagi NIM-nya berarti 9012, namanya Rizky. Kemudian kita masukkan data course, ID course-nya 123, masukkan nama course IPA, kemudian masukkan data course lagi 456 S, masukkan data course lagi
ID-nya 789, course-nya MTK. Kemudian kita coba tambahkan relasi, masukkan NIM 1234, ID course-nya kita masukkan untuk IPA, lagi 55678 456. Kita coba lihat detail relasi, maka akan untuk Hafid course-nya IPA, ID course-nya 123, untuk Rahman 5678, course-nya IPS, ID course-nya 456. Sama seperti yang sudah dimasukkan. Kemudian kita coba hapus nama. Rizky, NIM-nya untuk Rizky 9012, maka akan kehapus untuk Rizky-nya. Kemudian kita coba hapus data course, ID-nya untuk yang matematika 789, maka MTK akan kehapus. Kita coba hapus relasi, masukkan NIM-nya 5678, ID course-nya itu IPS 456. Ketika kita lihat pada menu lihat data relasi, maka yang ada course-nya cuman data untuk Hafid, yaitu course IPA dengan ID course 123. Mungkin segitu, mungkin sekilas tentang praktikum multilist variasi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.